Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu kita, dalam worship home. Kita bersyukur kita ada hingga hari ini karena anugerah daripada Allah. Dan di saat hari ini kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, Allah ada. Dan biarkan rohmu untuk menyembah Dia. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Segala anugerah yang Kau beri bagi kami begitu besar. Begitu indah. Tak terukur oleh apapun ya Tuhan. Dan saat kami berlari, Engkau ada bagi kami. Hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami untuk kami naikkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Dan biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami ya Bapa. Kami buka hati kami dalam renungan yang akan disampaikan pula. Renungan ini mengajarkan kami, mengingatkan kami, dan memacu kami untuk terus berlari pada kesempurnaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah yang begitu besar bagi kami. Mari kita mau katakan, oh syukur. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh syukur Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin. Katakan. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh jiwa dan hidup kami Bapa, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga,
terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Bapa. Oh Yesus. Sungguh indah.
Engkau ya Bapa. Hanya Engkau yang kami mau Tuhan. Selama kami masih ada di dunia ini, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Allah yang layak kami tinggikan. Tiada yang lain Tuhan. Karya besar pengorbananmu bagi kami tinggikan bagi Engkau Bapa. Oh syukur. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur. Mari angkat suara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, ya Bapa, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan Bapa. Di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu kasih, kita menyembah Dia. Tinggikan Dia dengan hatimu. Tinggikan Dia. Sebab itu kita merindukan aliran daripada sungainya Dia. Biar kita mau dialiri dengan air yang menyegarkan kehidupan kita. Kasih Allah sungguh sempurna. Kasih Bapa tak pernah berkesudahan. Dan Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita mengatakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Semua damai di hidupku. Kita mau katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih
dari Bapa surgawi. Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari data Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. mari kita mengatakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, Mengalir kasih dari tempat tinggi. oh Bapa. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu sekalian, kita merindukan aliran daripada surga. Minta kepada Bapa untuk terus mengaliri, sebab Dia Allah yang mau memenuhi kita. Dia Allah yang mau memberkati kita. Jangan pernah menjauh dari aliran sungainya. Aliran sungainya memberikan kehidupan bagi kita, memberikan kesegaran bagi kita. Sebab itu, minta aliran daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir
ya Bapa. Engkau sentuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, sentuh hati kami. Sentuh hati kami dengan kasih-Mu. Kami mau rindu selalu diubahkan. Kami mau selalu dibentuk, Yesus. Layaknya sebagai anak ya Tuhan. Disentuh oleh Bapaknya. Dibelai oleh Bapaknya. Begitu juga dengan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, glory. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau katakan, betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, haleluya. tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Kau ada bagi kami Bapa. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
menjadi yang baru. Terima kasih. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bercana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami merenungkan sabda firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang membukakan rahasia-Mu untuk kami mengerti, memahami, lalu melaksanakan dengan tulus hati setiap perintah yang Tuhan sampaikan lewat pemberitaan firman pada saat ini. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Salam sehat walafiat. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya diberkati, dijaga, dilindungi, dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita semuanya bisa beribadah walaupun hanya secara online. Tetapi Tuhan tetap sama, ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Nah, tema daripada firman yang akan saya sampaikan adalah pengikut yang setia. Pengikut yang setia. Saya bacakan di dalam surat Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, Titus pertama ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Lalu ayat 4, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Nah saudaraku yang kekasih, Titus ini adalah seorang anak yang masih muda. Dan dia adalah pengikut yang setia, membantu, menyertai, mendampingi Rasul Paulus di dalam melaksanakan tugas pelayanan, melayani jemaat dan memberitakan Injil. Nah saudara-saudara yang kekasih, seringkali istilah pengikut itu digunakan dengan cara merendahkan seseorang, menghina seseorang. Pengikut itu seringkali dibilang sebagai seorang kacung. Wah, istilah kacung itu berarti sesuatu yang tidak pada tempatnya kalau dibandingkan dengan istilah yang tadi saya beritakan, pengikut yang setia. Nah, ketika saya baca di dalam kamus Webster, saudara-saudara, apa itu pengikut? Ternyata dijelaskan, pengikut adalah seorang pengiring, seorang pendukung dan penyokong yang bisa dipercaya. Nah ibaratnya bagi seorang artis dia mempunyai seorang asisten. Nah begitu kira-kira saudara-saudara. Jadi Titus ini adalah seorang pengiring yang mendukung dan menyokong pelayanan Rasul Paulus di dalam pelayanan. Nah sedemikian setianya ini Titus, ya, Rasul Paulus mengatakan
Titus itu anakku yang sah menurut iman. Wah, bukan main saudara-saudara. Ini sebutan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Titus ini dianggap sebagai anak rohani yang sah. Anak Rasul Paulus. Karena apa? Karena dia sebagai seorang pengikut yang setia, yang bisa dipercaya dan melakukan segala sesuatu, walaupun itu adalah berat, tetapi Titus melaksanakan dengan tulus hati. Nah, sekarang mari kita akan melihat lebih jauh. Orang seperti apakah Titus itu, saudara-saudara? Nah, nanti saudara Indah saya minta tolong dibacakan Galatia pasal 2 ayat yang pertama. Kita akan melihat orang seperti apakah Titus itu. Silakan. Galatia ayat 2. Galatia 2 ayat 1, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem. Dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ya, kalau kita melihat konteks dan ayat yang tadi barusan kita dengar, saudara-saudara, ketika Paulus mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, Titus selalu ada di sampingnya. Ya, karena itu di dalam pelayanan Paulus, Titus sering diajak untuk mendampingi perjalanan Rasul Paulus di dalam melaksanakan tugas penginjilan. Ya, jadi Titus ini adalah seorang teman pada masa sulit dan masa yang buruk sekalipun. Dia tetap setia menyertai, mendampingi Rasul Paulus di dalam pelayanan. Yang kedua, saudara-saudara, orang seperti apa itu Titus? Ia adalah seorang yang bisa menerima tugas, sekalipun tugas itu cukup berat untuk dilaksanakan. Nah, tolong Indah dibaca 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 20. Silakan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, jemaat di Korintus itu menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang cukup berat, saudara-saudara. Nah, Paulus mengirimkan Titus untuk pergi ke sana dengan membawa surat teguran yang keras. Nah, berarti ini tugas yang cukup berat, saudara-saudara. Karena apa? Mungkin nanti ketika Titus sampai di jemaat Korintus, orang-orang Korintus tidak mau menerima dia. Karena dia membawa surat teguran keras daripada Rasul Paulus. Jadi di sini dibutuhkan seorang pengikut yang karakternya itu betul-betul sejati dan kuat tahan bantingan dalam mengemban tugas yang cukup berat, saudara-saudara. Dan itulah karakter daripada Titus. Seorang muda yang benar-benar mampu menerima tugas yang berat sekalipun. Dan dia mempunyai hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga akhirnya suasananya menjadi kondusif. Memang ada 2 macam manusia, saudara-saudara ya. Yang pertama ya, ia malah membuat masalah itu semakin buruk. Jadi bukan memecahkan masalah tambah baik, tetapi malah tambah runyam seperti itu. Ini jenis manusia yang pertama. Tetapi jenis yang kedua adalah dapat memunculkan keadaan yang tertib, keadaan yang kondusif, keadaan yang aman. Sehingga semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, Titus termasuk di sini.
Nah itu sebabnya saudaraku, bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus yang setia, tugas apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mungkin saudara sebagai seorang diaken, sebagai penatua jemaat, sebagai petugas dalam pelayanan ibadah, sebagai usher, sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai pendoa syafaat dan lain sebagainya. Itu mesti dilaksanakan dengan segenap hati, disertai dengan ketulusan, disertai dengan cinta Tuhan. Mungkin apa yang saudara lakukan itu saudara merasa berat, tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, serta kemampuan bagi kita melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, saudara-saudara, orang seperti apakah Titus itu? Indah tolong bacakan 2 Korintus 8 ayat yang ke-6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ya, di sini saudara-saudara, Titus mempunyai karunia untuk melaksanakan pelayanan kasih. Nah, jemaat di Korintus ini, mereka mempunyai pelayanan kasih terhadap orang-orang yang ekonominya rendah, yang harus ditolong, kepada para janda dan sebagainya. Ya, dan ketika Titus melaksanakan tugasnya, jemaat dengan penuh kasih membantu, mengulurkan tangan, menolong, memberikan pemberian kasih dengan pemberian yang merata sehingga jemaat-jemaat itu bisa tertolong. Nah, kalau pada masa kini gereja-gereja mempunyai pelayanan sosial yang disebut pelayanan diakonia. Nah, sehingga orang-orang yang hidupnya itu dalam ekonomi yang rendah, mereka diberkati oleh Tuhan, makan dengan cukup, ya, mempunyai pakaian yang layak. Nah, dari mana itu? Yaitu dari tangan-tangan kasih seluruh jemaat yang mengulurkan pemberian kasihnya. Dan itu terjadi karena ada seorang hamba Tuhan seperti Titus yang menggerakkannya. Ya, firman Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima, sebab ketika engkau memberi engkau pasti akan menerima. Nah, Titus bisa mengarahkan jemaat kepada hal seperti itu sehingga seluruh jemaat akhirnya mengalami berkat dan tidak ada yang miskin, tidak ada yang tidak bisa makan, semuanya mendapatkan kasih karunia Tuhan yang merata. Nah, saudara-saudara, kemudian yang berikut, saudara-saudara, kalau tadi yang pertama, ya, itu dikatakan bahwa Titus itu adalah seorang teman pada masa sulit dan buruk daripada Rasul Paulus, maka yang kedua, Titus ini menjadi anak kesayangan daripada Rasul Paulus. Ya, Paulus sendiri menyebutnya sebagai anak yang sah. Tolong dibaca lagi, Indah, Titus 1 ayat yang keempat. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah, saudaraku, Paulus mengangkat Titus ini sebagai anak rohaninya. Bukan diangkat begitu saja, tetapi dikatakan anakku yang sah. Coba bayangkan saudara-saudara. Jadi antara Rasul Paulus dengan Titus itu sebagai seorang bapak dan seorang anak. Bapak mengasihi anak, anak betul-betul mengasihi orang tua dan taat apapun tugas yang diberikan dilaksanakan dengan segenap hati. Nah, julukan sebagai anak yang sah ini itu terjadi karena apa? Karena Paulus merasakan peranan daripada Titus yang tadinya dia mulai bertobat, ya, dari bimbingan Rasul Paulus, hidup baru, lalu dia menyerahkan hidupnya untuk mau melayani Tuhan. Demikian juga rasa hormatnya kepada Rasul Paulus, demikian juga ketaatannya kepada setiap perintah Rasul Paulus, demikian juga dia menemani Paulus sebagai teman yang begitu dekat. Akhirnya Rasul Paulus menyatakan, engkau adalah anakku yang sah. Bagaimana saudara-saudara? Kita sebagai anggota jemaat, para orang tua dengan anak-anaknya, para orang tua dengan generasi muda, apakah ada gap
yang menghalang-halangi. Sehingga saudara-saudara, sekarang ini ada suatu penelitian. Ternyata banyak anak-anak pemuda remaja yang meninggalkan gereja. Karena mereka mengatakan, gereja itu hanya untuk para orang tua. Ya, khotbah-khotbahnya tidak cocok dengan keadaan anak muda. Nyanyiannya, musiknya tidak cocok untuk anak-anak muda. Nah, kebaktiannya bertele-tele dan sebagainya. Tidak on time dan sebagainya. Nah, anak-anak muda banyak yang meninggalkan gereja. Kenapa? Ada gap. Itu sebabnya orang-orang tua di dalam gereja lokal mesti mengerti bagaimana keadaan anak muda, merangkul mereka, mengasihi mereka, ya, mendorong mereka, mendaya gunakan mereka di dalam tugas-tugas pelayanan, mempercayakan mereka, mendidik mereka, mendampingi mereka, menolong mereka, menasihati mereka, bahkan merangkul mereka. Sehingga anak-anak muda ini laksana Titus di akhir zaman, ya, berhadapan dengan Paulus di akhir zaman, yaitu saya dan saudara semuanya. Kemudian berikutnya saudara-saudara, Paulus menyebut Titus sebagai temannya. Walaupun Titus masih muda dan Paulus sudah tua, tetapi Paulus menyebut Titus sebagai temannya. Mari Indah bacakan 2 Korintus 8 ayat 23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Iya, dikatakan tadi Titus ini adalah teman sepelayanan dari Rasul Paulus. Apa sebabnya? Karena Titus selalu ikut melayani, membantu, menyertai kemanapun Rasul Paulus pergi dan melayani pekerjaan Tuhan. Gereja membutuhkan Titus di akhir zaman. Anak-anak muda yang siap sedia melaksanakan tugas pelayanan yang dibebankan oleh gembala jemaat, oleh pemimpin jemaat, tugas apapun. Karena generasi tua akan lewat, saudara-saudara, siapa mengganti? Yaitu anak-anak muda. Jika hubungan antara anak muda dengan orang tua tidak boleh terputus, sehingga pelayanan gereja akan tetap berjalan, bahkan semakin hebat, semakin besar. Ya, nah, apalagi sekarang ini pada zaman milenial, saudara-saudara, teknologi begitu canggih. Orang-orang tua biasanya gaptek, ya. Nah, bagaimana caranya melaksanakan pelayanan di era modern ini? Kalau tidak anak-anak muda dilibatkan, mana mungkin itu bisa terjadi? Nah, kebaktian online seperti ini, atau kebaktian live streaming, saudara-saudara, ternyata anak-anak muda yang melaksanakan semuanya. Orang tua hanya melakukan tugasnya saja, ya, melihat mereka, menyaksikan mereka, mendoakan mereka. Nah, itu sebabnya anak-anak muda di gereja, bangkitlah engkau, laksana Titus di akhir zaman. Haleluya. Kemudian saudaraku yang terakhir, Paulus menyatakan Titus itu hidup di dalam roh. Nah, Indah bacakan 2 Korintus 12 ayat yang ke-18. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kamu berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Iya, Titus hidup di dalam roh. Artinya apa? Dia sebagai pengikut Rasul Paulus, sebagai asisten Rasul Paulus, tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri, ya, untuk kehebatan diri sendiri. Istilahnya numpang tenar. Tidak, saudara-saudara. Yesus Kristus lah yang disanjung, yang ditinggikan. Dia bekerja dengan tulus ikhlas. Nah, itu dia, saudara-saudara, ya. Sehingga Paulus mengatakan Titus itu hidup di dalam roh. Kemudian ayat terakhir Indah tolong bacakan Titus 2 ayat 7 sampai 10. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian
mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin, haleluya. Titus ini saudara-saudara, itu dikatakan oleh Rasul Paulus bisa menjadi teladan. Hidupnya bisa dicontoh oleh anak-anak muda yang lain. Nah, saya berbicara khususnya kepada anak-anak muda yang di gereja, termasuk anak-anak dewasa muda. Engkau adalah generasi penerus bagi gereja, bahkan bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu sebabnya melalui kemudaanmu yang sudah mempunyai potensi yang luar biasa, ya, hikmat yang luar biasa, layanilah Tuhan. Amen. Seperti Titus, ya. Amin. Dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam segala perkara. Baik itu masalah pengajarannya, tentang kehidupannya, ya, tentang kelakuannya, perilakunya, perkataannya, semuanya bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, kiranya anak-anak muda yang ada di gereja benar-benar menjadi Titus-Titus di akhir zaman. Amin. Dan sebagai kesimpulan saudara-saudara, Titus adalah teladan baik bagi semua pelayan Tuhan. Bisa dipercaya, mampu melakukan tugas yang berat sekalipun, dan bisa diandalkan dan menjadi pengikut yang setia. Sampai Rasul Paulus pada akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Paulus menjadi martir bagi Tuhan. Tetapi pekerjaan Tuhan dilaksanakan terus oleh Titus hingga mengalami kemajuan yang lebih pesat. Kiranya anak-anak muda meneruskan generasi yang lebih tua, lebih senior. Amen. Sehingga dalam pelayanan gereja semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala. Dan khusus bagi anak-anak muda, saya katakan, hai anak-anakku, engkau laksana Titus di akhir zaman. Engkau adalah anakku yang sah di dalam Kristus. Amen. Mari serahkan hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman, biar semua telinga yang mendengar, terutama yang masih muda-muda, Engkau jadikan mereka laksana Titus-Titus di akhir zaman. Amin. Pengikut Kristus yang setia, Amin. pengikut gembala-gembala dengan segala anjuran, nasihat, dorongan dan kepercayaan, serta Amin. tugas-tugas yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada anak-anak muda. Amin. Mereka melakukan dengan tekun dan setia, bisa dipercaya, tulus hati mereka melakukan, penuh hormat kepada orang tua, mereka bisa menjadi teladan. Amin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita sudah mendengarkan renungan dari Bapak Gembala. Kita mau beri yang terbaik bagi dia. Bapak Ibu bisa memberi persembahan, perpuluhan melalui nomor rekening yang ada dalam layar televisi Bapak Ibu terkasih. Kita mau beri yang terbaik bagi dia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami layaknya Titus-Titus di akhir zaman. Kami mau setia dengan segala gesekan, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang ada dalam diri kami memberikan kemampuan kami. Amen. Layaknya besi menajamkan besi, begitu juga dengan kami Tuhan. Kami percaya kehidupan kami menuju pada kesempurnaan. Dan kami ucap syukur ya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah di saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang ada dalam diri kami selalu membentuk kehidupan kami ya Bapa. Kami mendoakan Bapak Gembala kami. Biarlah Engkau berikan hikmat, pewahyuan, hikmat Salomo terus dari waktu ke waktu. Sehingga dimampukan terus dalam mendewasakan kami sebagai domba-dombanya Bapa. Dalam segala pelayanan Kau yang menyertai. Begitu juga dengan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada. Engkau memimpin, Kau yang menyertai Tuhan. Dengan segala aktivitas mereka di masa pandemi ini. Dan biarlah kami percaya Engkau ada bagi kami ya Bapa.
Dan kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memimpin bangsa ini. Biarlah hujan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Engkau mengikat Indonesia dengan tali kasih-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Engkau berikan keamanan, Engkau berikan ketentraman, kesabaran bagi seluruh masyarakat yang ada ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, para pejabat di negara ini bertanggung jawab penuh dengan tanggung jawab yang dipercayakan dari masyarakat. Sehingga mereka melakukan tugas untuk memajukan bangsa ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, proses vaksinasi yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat menerimanya ya Tuhan. Kami mendoakan para pemimpin kami terus Tuhan. Kami mendoakan sekolah-sekolah yang ada. Kami mendoakan sekolah-sekolah seminari di seluruh dunia ya Bapa. Kami mendoakan para misionaris, para penginjil yang ada pula Tuhan. Biarlah ya Tuhan penyertaan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Dan terus mengabarkan Injil-Mu saja ya Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami ucap syukur. Sekarang kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang di rumah, mari saya undang kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Anugerah damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati, menolong engkau sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.